Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-118 ini melarang kita untuk mengangkat orang kepercayaan, pemimpin di luar kalangan orang-orang yang beriman. Itu bukan tanpa sebab, tetapi ada sebab-sebab yang Allah Maha tahu. Kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah itu Maha mengetahui isi hatinya orang, sementara kita tidak tahu sama sekali. Kita hanya menduga, hanya menduga-duga. Kita hanya mengira-ira. Nah, bahkan kita sering tertipu oleh perkiraan atau dugaan kita. Makanya Allah melarang kita mengangkat pemimpin, teman dekat, kepercayaan yang bukan dari kalangan orang-orang beriman. Kenapa? Karena pertama, la ya'lunakum khabala. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian orang beriman. Nah, kemudian juga waddu ma'anitum, mereka sangat suka perkara-perkara yang menyusahkan kalian kaum muslimin. Ini rahasia yang Allah tunjukkan dalam diri atau dalam hati mereka. Allah tunjukkan pada kita bahwa hatinya orang kafir itu satu, tak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi orang beriman. Jenenge beda, berseberangan itu mesti nek bal-balan musuhe orang mungkin membela ya. Bela wae dhewe. Musuh itu mesti bela koncone. Bal-balan pertandingan itu kan mesti musuh bela musuh, musuh bela wae dhewe mungkin. Nah. Meskipun dia adalah kafir dhimmi. Ini kata sebagian ulama. Kafir dhimmi itu kafir dalam artian ahlu dhimah, itu dalam tanggungan kaum muslimin. Sebut kafir dhimmi ini kafir yang melimpahkan gitu, keamanannya pada kaum muslimin. Tetap mereka lebih dekat kepada orang-orang yang harbi atau yang memusuhi kaum muslimin. Kemudian dipercaya malah bocornya rahasia kepada orang-orang yang harbi atau ahli harb, kaum muslim, kaum kafir yang mana memerangi kaum muslimin. Nah, itulah Allah SWT beritahukan kepada kita, Allah itu Maha tahu, kita tidak tahu. Kalau kita mengangkat pemimpin, pilihlah pemimpin yang seiman dengan kita. Kadang seiman aja masih kita pilih-pilih. Yang seiman saja masih kita pilih. Ada orang beriman ternyata punya kejelekan-kejelekan, punya catatan buruk, punya sifat terbang yang jelas-jelas ini menyimpang. Ternyata ada beberapa kriteria pemimpin yang ada dalam diri seseorang, padahal mereka jadi calon pemimpin semuanya. Kon milih sing aibnya, suruh milih yang catatan buruknya itu paling sedikit. Kalau sama-sama baiknya, kon milih sing kebaikannya paling banyak, bukan yang serangan fajarnya sangat banyak. Yang ada ya wong mukmin ya macam-macam. Orang beriman itu anak sing taat dengan ayat-ayat Allah, ada yang mengingkari ayat-ayat Allah. Maka nek awake dhewe wis ngaji ya supaya jangan mengingkari ayat. Kita ngaji tapi kita mengingkari, sama dengan kita munafik. Walaupun koncone oke sing do melu-melu ngono nak milih pemimpin sing ngene iki kok. Ya sampean jadi orang ngaji jangan melu-melu. Udah tentu jalan sesat masih Anda ikuti ya sama saja. Ilmunya ora diamalke gitu. Makanya kita semua harus waspada, harus berhati-hati. Bukan tanpa alasan Allah itu melarang kita mengangkat orang kepercayaan, pemimpin, kawan dekat di kalangan orang-orang enggak seiman dengan kita. Karena akan banyak mudarat, akan banyak kerugian, akan banyak bahaya yang muncul yang merugikan kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sebentar dari sahabat Anas. Nabi mengatakan,
la tastadi'u binaril musyrikin wala tangkushu fi khawatimikum ardiyan. Jangan kalian meminta penerangan dari api kaum musyrik. Dan jangan kalian mengukir lafaz Arab dalam khatimah atau cap kalian. Ini maksudnya apa ini gitu kan. Jadi ada sabda Nabi, kamu jangan minta penerangan dari api lampune kaum musyrikin. Ini kiasan apa asli? Waduh, di tonggo non muslim lampunya padang. Apa gak entuk kita kemudian ada di bawah cahaya lampunya? Apa kiasan saja? Maksudnya apakah ini ada kaitannya dengan ayat yang kita baca tadi di atas? Ya, betul, memang ini tidak bermakna tekstual. Tapi janganlah kita ini pada begini loh, jangan kita minta cahaya dari kegelapan. Itu maksudnya. Orang beriman itu kan orang yang bercahaya, orang yang padam, karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik itu orang yang tidak beriman, hidupnya dalam kesesatan. Maka kamu jangan minta petunjuk dari orang-orang sesat. Jangan minta petunjuk lah. Kenapa minta petunjuk? Karena kita punya kawan dekat. Ketika orang itu punya kawan dekat tidak beriman, nah, yang dikhawatirkan itu ketika dia minta sesuatu petunjuk, minta pertimbangan dari orang nggak beriman. Bagaimana kita minta petunjuk pada orang tidak beriman? Sementara mereka tidak tahu jalan yang lurus, jalan sesat, gitu kan? Mosok atau ustad atau jaluk pituduh marang pendeta, gitu. Kudune ustadnya mana pituduh marang pendeta kan begitu. Itu nih, makanya ini satu ibarat ungkapan kita semuanya. Bagaimana mungkin seorang muslim itu mempercayakan kepemimpinan kepada orang non muslim? Kalau pemimpin itu adalah menerangi dengan cahaya, sementara ia adalah kegelapan, bagaimana mungkin cahaya dipimpin oleh kegelapan begitu? Orang-orang jalannya lurus pasti dipimpin oleh orang-orang jalannya sesat, tidak mungkin. Makanya kita harus berpikir, kita diajak untuk berpikir dengan sehat, berpikir dengan cerdas. Nah, awake dhewe itu tidak berpikir ora gelem. Jangan ada lagi hawa nafsu. Nah, ya ada manggo hawa nafsu. Nah, makanya dikatakan jangan minta saran kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita, enggak seyakin dengan keyakinan kita. Kenapa? Ini adalah justru tidak menimbulkan manfaat, tapi malah mendatangkan musuh. Dan jangan minta pertimbangan, datanglah pada orang yang soleh. Loh, kadang-kadang ada orang soleh kita minta yang malah jawabannya orang nang kawake dhewe kok. Contoh begini, anak wong emosi atas perlakuan orang lain yang diterima olehnya. Dia nggak merasa diberikan keadilan, nggak diberikan hak-haknya, maka datanglah kepada seorang ulama. Ulama ini kan netral, memberikan ilmu sebagaimana yang dibutuhkan. Karena sebenarnya orang yang merasa tidak diadili itu orang yang salah. Tentunya si ulama menyampaikan apa yang sebenarnya. Ada malah nesu. Saya pernah diminta nasihat seseorang. Ya saja sebagaimana Al-Quran menyebutkan. Nah, ada satu peristiwa di mana perempuan dan laki-laki atau suami itu berantem. Kemudian sing wedok minggat. Nah, saya sampaikan, ada masalah apapun dalam rumah tangga itu jangan sampai si perempuan minggat. Tetapi yang minggat yang salah.
Banyak orang yang ketika ada problem itu tidak menyelesaikan dengan cara yang Allah tunjukkan. Laki-laki yang enggak bener anggaran yang masalah mesti bojone dijotosi ora bener. Jotosi ratu apa meneh? Jotosi. Jotos cuma sekali, kalau jotosi ulang kali. Nah, nggak boleh laki-laki itu kalau ada apa namanya permasalahan keluarga, emosi sampai memukul pasangannya, boleh. Saiki padha dene kok sing wedok ya sakarepe dhewe, senenge sakarepe dhewe. Nek dinasihati malah nesu. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Digolekke pitutur sing bener kadang-kadang gak nampa. Nah, apa jadinya kalau Anda datang pada orang yang salah? Tambah karu-karuan. Inilah kita diperintah untuk supaya benar-benar menggunakan akal pikir kita dan menggunakan hati kita. Supaya urip itu tansah berlandaskan dengan iman yang diajarkan Allah untuk kita meyakininya, dan juga dengan akal sehat yang kita dengan akal itu bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan sampai justru kita kemudian karena mengingkari iman kita, mengingkari akal pikir kita, kita menjadi rugi dan sengsara. Itu maksudnya Allah. Nah kadang awal diki sifatnya ngeyel, bahkan dolim, bahkan jahulan. Dolim itu kita mengingkari kebenaran, jahul itu kita nggak mau diberitahu. Jahulan itu bodoh. Jika yang ngerti ragelem ngerti, yang dia ngerti radila, oni. Nara mau model menui. Jadi wong itu dikai ngerti jane ora mudeng apa-apa, jane iki ya bodoh. Nek dikai mudeng ora gelem nampa. Lah ado-ado gampangane wong jangan ngaji bar subuh diluk ya tetep angel. Kowe ngaji ya ben ngerti aturan, ngerti hukum. Diluk lah paling setengah jam. Ya ora gelem. Dikai ilmu lagi jenenge jahulan, bodoh. Lah nek sing wis ngaji, nek ora nglakoni apa sing disinau, kuwi jenenge dolim. Jadi siapa belajar agama, mengerti banyak hal, mengerti banyak informasi, banyak ilmu, tapi yang diamalkan kebalikan daripada ilmu itu jenenge dolim. Nah, sementara uang sing jane ora mudeng apa-apa, dikei pengertian, dikei pituduh, moh alasan ora iso bebas, jenenge wong doluman. Lah nek kumpul karo-karone wis doluman jahulan. Ya ta? Wis kumpul karone doluman jahula itu. Itu sing nganyelke. Nah, inilah tapi yang berbahagia, agama itu tidak mungkin salah. Karena dia adalah petunjuk Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan hati kita, yang mengatur kehidupan manusia, yang mengatur nasib bahkan takdir kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jane urip sing paling gampang itu manut aturane Allah. Neng kadang awake dhewe diatur ora gelem. Rumangsa luwih pinter timbang sing ngatur. Iki sing bakal ngrugekne awake dhewe. Nah, kita jangan sampai mengulang bila kita pernah mengalami, dan mari kita teruskan dengan istiqomah agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lagi ada makna lain daripada jangan engkau minta penerang dari api kaum musyrikin. Ini apa? Jangan bertempat tinggal dekat dengan mereka. Ojo, nah satu ojo bertetangga dengan non muslim. Aduh bacot ya, bacot ya. Dan begitu kan. Jadi Naisa itu ojo bertetangga dekat dengan kaum musyrikin, non muslim. Aja tuku jane ora haram, itu cuman kita anjuran. Makna penerang
dari kaum musyrik itu jangan kau bertetangga dekat dengan mereka. Apalagi kaum yang minoritas, mereka mayoritas. Contoh begini, anang perumahan, nanggon sini non muslim kabeh, aja tuku neng kono. Wong tuku omah itu harus memperhatikan petunjuk Rasulullah apa? Ada aljar qabla dar. Seperti ini. Aljar qabla dar. Apa bos? Hah? Lali kabeh. Jarun itu kan dengan tonggo. Darun omah. Aljar qabla dar apa bal? Hah? Supaya wong kan apa manggon yang satu tempat itu melihat kira-kira tanggane sapa sik saurunge mutuske tuku omah nang kono. Saurunge jenengan itu mutuske tuku omah nang kono, maka sampean perhatikan tanggane sapa. Aja omah saweran utang ngono ya daripada ditailang sih rada mending-mending. Matian nek arep tempat tinggal itu diperhatikan dulu. Tangga kuwi sapa kira-kira? Aduh, tonggone iki residivis kabeh ya lah ini. Kita mau ning kono kan akeh bahaya nek kamu dorot. Wah, ini tonggoku kok wacaane kok ngeri-ngeri ngene kabeh. Mau jebule ini tamatan gilingan kabeh. Hati-hati. Ya. Ini lulusan geladak kabeh. Itu ora maksudnya. Lulusan geladak itu mudeng ora? Lulusan LP loh maksudnya. Residivis terus bolak-balik mlebu metu itu kan ya kita kan ada bahayanya gitu. Ini kan tuku omah itu saurunge tuku memutuskan membeli itu nyawang dulu tonggone sapa. Tonggone sapa? Nek tonggone kira-kira wong becik silakan. Tonggone wong beriman yang baik silakan. Enggak ada sama muslim aja yang enggak baik kok. Ya ora. Wong muslim itu ya apik kabeh, dalam arti nek wong muslim sing nganyel iki ya oke. Ya ora, Bos. Ayo. Wong muslim sing arep utang wong apik arep baleke uang ele ra karuan. Ora wong ngono kuwi. Akeh. Nah, sing muslim kadang-kadang sik nipu apa dhewe meneh sing non muslim. Nah. Makanya ditantikan kalau bisa itu kalau beli rumah tempat jangan dekat dengan mereka kenapa? Karena akan berhubungan dengan mereka. Iji, nek kono nang acara keagamaan, ya akhirnya paling tidak jadi omahe kelebon nyanyian sing tuh. Kalau mereka mengadakan pesta, wong itu nek ra duwe iman kan nek pesta sing dipangan apa kena mudeng. Aja-aja iwake babi mencolot kena awake dhewe. Nah itu. Telu wirung hiburane nyanyi ngundang penyanyi sing ora katokan. Ajeng kena nek kena bom ade iso ketiban nang omahe dhewe barang bome. Terus sangka supaya umat itu selamat Allah sampai wanti-wanti seperti itu. Kenapa? Wong itu jane kan mencintai maslahat. Nah kadang-kadang wong itu rongso nyawang maslahat ora kena mudarat. Nyesel itu belakang apa depan? Semua penyesalan itu di belakang semua, jangan ada penyesalan di depan. Anak wong rapi lagi tolong sasi bubrah, kecewane ngarep apa mburi? Mburi. Ode kandhani angel. Hah? Nah. Makanya belum lagi awal itu punya prinsipnya al-wala wal bara. Wali kita pernah menyampaikan. Wala itu adalah satu prinsip kita ini wong mukmin dekat dengan orang mukmin. Lepas diri dari non muslim kan begitu. Ya makanya sekali lagi yang berbahagia bahwa yang dimaksud dengan kita ini
apa namanya, minta lampun dari wong kafir, ojo bertetangga, berkawan dekat, kemudian kita mempercayakan urusan kita dengan orang nggak seiman dengan kita. Wong seiman kadang-kadang sih kudu kon ngati-ngati benar yang tidak seiman. Kemudian ada sebuah riwayat lagi mengatakan, man jama'al musyrika aw sakana ma'hu fa huwa mislu. Man barang siapa jama'al musyrika, yang bergabung dengan orang musyrik, aw sakana ma'hu, tinggal bersama dengan mereka, fa huwa misluhu, maka ia semisal dengannya. Lihat sapa wong nek awar wong musyrik ya kelakuane, sepak terjangnya ya budayanya tidak jauh berbeda. Gampangnya lah Anda tinggal bersama kaum musyrikin, mereka itu senenganin dangdutan, ada paling tidak ya melu. Oh, no. Iya. Mana ada itu seperti itulah, makanya kita suka hati-hati. Meskipun itu ora dosa tapi bahayanya oke. Suwe-suwe malah ada sing katut. Ini loh. Nek kotoran itu sak baju, cukupkah kita membersihkan dengan sak dulit sabun? Cukup ora? Ora cukup. Alias nek sampeyan saja to muslim baratnya sabun, tapi nek kotorane mau sak kebo yo iso kalah. Sampeyan dadi kiai. Manggon yang perumahan sing ngono kuwi kabeh itu pekerja sing ora cetha kabeh. Sing kerjane tukang pijet, tukang salon macam-macam, nek duandan ngeri-ngeri. Suwe-suwe kira-kira sing kuat imanmu sing lemah imanmu? Ya. Sing menang improne imane anjlok gitu. Nah, jadi lingkungan itu penting kita perhatikan. Kita tinggal di sebuah lingkungan tapi tidak membangun iman kita ya bahaya. Wong siji sepangkale gede, mana ngepek bojo itu kan milih-milih. Kenapa? Nek sampai milih bojo sing salah pokoknya kan gede. Mana balok ora rabi-rabi soalnya apa? Kakean pikiran. Ya. Kena jentuk bojo sing membahayakan gitu. Nah, ngati-ngati, baru termasuk wong sufi ngati-ngati. Ngati-ngati banget bila calon iki ro cocok, kira cocok kenapa? Inginnya ya tadi. Ya tebal. Ah itu, inginnya kan kira-kira benar-benar menjadi sesuatu yang manfaat, membangun satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun kalau rabi wong wedok ya oke. Eta. Wong wedok ndione wong wedok sing kaya ngopo sing iso njejekne imane awake dhewe. Ora mun njejekne improne tok. Lan njejekno iman. Njejekno imron gampang. Ya, bukan. Njejekno iman itu kan angel. Nah. Ya namun njejekne cagating iki gampang. Njejekne keyakinan sing susah. Inilah pengaruh-pengaruh yang mungkin saja muncul bila kita kemudian salah bergaul, salah mengambil pemimpin, salah mengambil tempat tinggal, salah mengambil golongan. Ini bisa menimbulkan mudarat yang besar kepada kita. Makanya Allah mewanti-wanti nek golek lingkungan, itu kan supaya kita perhatikan sapa. Nabi mengatakan al-jar qabladar. Ya, jadi apa namanya, beli rumah atau golek bangunan supaya memperhatikan tetangga dulu sebelum kita menempatinya. Ini betul-betul diperhatikan. Kenapa? Efeknya sing ngumpul wong musik itu ungkapnya ketularan. Sing tetangga dengan mereka tidak ada kecipratan. Nek tanggamu itu ahli maksiat, kemudian Allah itu menimpalkan bala kepada mereka, ada yang katut. Contoh, mereka non muslim, nggak punya iman seperti kita. Mereka berbuat maksiat, kita ngelengke, nggak orani waktu itu bukan wilayah kita. Bagi kita maksiat, bagi mereka adalah ibadah. Repot. Allah murka, tiba ngoti, timbakan penyakit menular kepada mereka. Lah dia jajar romai. Wah, ketularan kan itu.
Makanya ini yang harus kita perhatikan. Jangan kita sembrono. Ayat Allah itu pasti benar. Cuman akal kita kadang-kadang tidak mau menangkap dan tidak mau memahami dengan baik. Sehingga anaknya dadine ngeyel karo ngeyel. Ini. Demikian kita sambung besok lagi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.